Assalamualaikum anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran IPA, yaitu sudah sampai pada bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Jadi silahkan dibuka LKS halaman 67. Di situ ada ayo kita lakukan 4.1. Jadi ketika kita membaca untuk langkah-langkah kegiatannya, kita fokuskan pada gambar. Di situ diarahkan untuk menyiapkan 3 buah wadah, yang masing-masing wadah itu berisi, yang pertama ada air hangat, kemudian yang kedua ada air biasa, kemudian yang ketiga ada air es. Nah, kita diarahkan untuk memasukkan tangan, mencelupkan tangan, di mana tangan kanan itu dimasukkan ke ember yang berisi air hangat, kemudian tangan kiri kita dimasukkan ke ember yang berisi air es. Setelah beberapa saat, kedua tangan kita angkat, kemudian kita masukkan ke air biasa. Maka yang akan terasa seperti apa? Yang akan kita rasakan, tangan yang sebelumnya kita masukkan ke air hangat, ketika pindah ke air biasa maka akan terasa dingin. Kemudian tangan yang sebelumnya kita masukkan ke air es, setelah kita masukkan ke air biasa, maka dia akan terasa lebih ke hangat. Jadi nanti di sini kita diarahkan untuk bisa menyimpulkan tentang indera peraba kita. Jadi kulit kita itu dia akan bisa membedakan yang namanya panas dan dingin, namun tidak bisa secara kuantitatif, artinya tidak bisa memberikan angka atau nilai pasti, hanya bisa membedakan secara relatif. Nah, untuk bisa membedakan panas dan dingin itu secara pasti, nanti akan menggunakan alat yang disebut termometer. Nah, sebelumnya kita akan menyinggung tentang tadi panas dan dingin. Jadi indera peraba kita, kulit itu bisa membedakan tingkat panas atau dinginnya sesuatu yang ada di sekitarnya, lingkungan maupun benda. Di sini tingkat panas atau dingin suatu benda itu didefinisikan sebagai suhu. Jadi suhu ini dapat diartikan sebagai ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Jadi panas dan dingin ini dinyatakan dalam suatu angka yang kemudian satuannya adalah derajat. Kemudian lagi untuk bisa mengetahui besarnya nilai dari suhu secara pasti, itu digunakan alat ukur yang disebut sebagai termometer. Termometer itu yang kita pelajari nanti ada 3 jenis. Yang pertama ada termometer zat cair, kemudian ada lagi termometer bimetal dan juga termometer kristal cair. Kita akan pelajari satu persatu, mulai dengan termometer zat cair. Termometer zat cair sesuai dengan namanya, ini adalah termometer yang berisi zat cair. Zat cair ini tentunya adalah zat cair yang memenuhi ketentuan atau kriteria dia bisa mudah memuai. Karena untuk apa? Jadi di sini untuk bisa menunjukkan rentangan dari skala suhu. Untuk termometer zat cair ini rata-rata biasanya menggunakan air raksa, cairan raksa. Jadi termometer zat cair ini terdiri dari tabung kaca bening, kemudian di dalamnya berisi zat cair yang berupa air raksa. Ini untuk air raksa itu memiliki banyak kelebihan, terutama dia itu mudah memuai. Kemudian untuk kelemahannya di sini raksa sangat beracun. Jadi ketika termometer pecah itu usahakan jangan sampai menyentuh dari cairan raksa karena dia sangat beracun. Selanjutnya, selain menggunakan air raksa untuk mengisi termometer, tabung termometer itu bisa juga menggunakan alkohol yang diberikan warna. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang termometer bimetal. Jadi kalau kita artikan bimetal berasal dari kata bi dan juga metal. Bi itu artinya dua, metal itu artinya logam. Jadi termometer bimetal itu terdiri dari 2 logam yang digabungkan. Dua logam ini memiliki jenis yang berbeda. Jadi logam yang dipakai itu salah satunya memiliki koefisien muai panjang yang peka, mudah untuk
memuai untuk bertambah panjang, sehingga ketika terkena panas maka termometer bimetal ini dia akan melengkung, tandanya akan melengkung. Berikutnya lagi adalah termometer kristal cair. Kalau tadi adalah termometer zat cair, sekarang adalah termometer kristal cair. Termometer kristal cair warnanya ini dapat berubah jika suhunya berubah. Kemudian untuk kemasannya itu termometer kristal cair dikemas dalam plastik tipis. Ini biasanya bisa digunakan untuk mengukur suhu tubuh, kemudian suhu akuarium, dan sebagainya. Selain 3 jenis di atas, ada termometer zat cair, termometer bimetal, dan termometer kristal cair. Maka dikenal pula jenis termometer lain. Di sini misalkan termometer badan yang digunakan untuk mengukur suhu badan. Itu biasanya digunakan pada kegiatan tenaga medis biasanya oleh dokter ataupun perawat menggunakan termometer badan. Penggunaannya biasanya ditaruh di lipatan ketiak seperti itu, atau misalkan dimasukkan ke mulut, termometer badan. Kemudian ada lagi termometer dinding. Ini adalah yang diletakkan di ruangan, fungsinya untuk mengukur suhu ruangan. Kemudian ada lagi termometer maksimum dan minimum untuk mengukur suhu di tempat yang terbuka. Kemudian yang sekarang ini sedang hits, ada yang namanya termogan, termometer yang bentuknya itu seperti ya tembakan pistol, sesuai dengan namanya. Termogan ini digunakan tanpa menyentuh dari, jadi ini dimanfaatkan selama pandemi COVID ini. Termogan ini bisa digunakan dari jarak beberapa senti dari badan. Termogan ini akan memberikan keefektifan baca secara digital, jadi angka yang ditunjukkan adalah secara digital. Kemudian berikutnya kita akan membahas tentang skala termometer. Apa itu skala termometer? Skala termometer ini adalah rentangan angka yang ditunjukkan oleh termometer. Jadi rentangan angka itu dimulai dari angka yang paling minimum, yang paling kecil, hingga yang paling maksimum. Untuk skala termometer, rentangan minimumnya itu diukur ketika suhu es itu mulai mencair, mulai melebur. Kemudian untuk skala maksimumnya itu diukurnya adalah pada saat air mendidih. Seperti itu. Kemudian untuk skala termometer yang umum dipakai itu ada 4 skala sesuai dengan nama penemunya, mulai dari skala termometer Celcius, kemudian skala termometer Reaumur, kemudian skala termometer Fahrenheit, dan skala termometer Kelvin. Yang umum digunakan di Indonesia itu adalah skala termometer Celcius. Namun yang perlu kita perhatikan secara internasional, dalam sistem internasional, skala termometer yang dipakai adalah skala Kelvin. Khusus untuk skala Kelvin itu tidak menggunakan derajat. Jadi kalau yang 3 lainnya, yang Celcius, kemudian Reaumur, kemudian Fahrenheit, itu memakai derajat. Itu tanda lingkaran kecil itu adalah derajat. Sedangkan untuk Kelvin, pembacaan skalanya tidak menggunakan derajat. Sekarang kita lanjutkan untuk skala termometer ketika dijajarkan. Jadi ada 4 tadi skala termometer, mulai dari skala Celcius, kemudian skala Fahrenheit, kemudian skala Reaumur, kemudian ada lagi skala Kelvin. Nah, di sini ada keterangan titik tetap bawah. Titik tetap bawah itu menunjukkan skala minimum dari termometer. Titik tetap bawah itu menunjukkan kondisi di mana es mulai melebur. Jadi ini es mulai melebur atau bisa dikatakan mulai mencair. Pada kondisi skala Celcius, titik tetap bawah, jadi es mulai mencair pada suhu 0 derajat. Kemudian pada skala Fahrenheit, maka titik tetap bawahnya itu menunjukkan nilai 32 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk Reaumur itu titik tetap bawahnya bernilai 0 derajat Reaumur. Kemudian untuk Kelvin, titik tetap bawahnya bernilai 273. Di sini ada yang sama untuk nilai titik tetap bawah dari skala Celcius dan juga Reaumur, masing-masing bernilai 0 derajat.
Lanjut kita perhatikan untuk yang nilai titik tetap atas. Nah, nilai titik tetap atas itu difokuskan pada kondisi air ketika mulai mendidih. Jadi ketika air mulai mendidih itu pada suhu Celcius, skala Celcius menunjukkan 100 derajat Celcius. Kemudian pada skala Fahrenheit itu menunjukkan 212. Pada skala Reaumur, ketika air mulai mendidih itu menunjukkan nilai 80 derajat Reaumur. Sedangkan untuk Kelvin itu menunjukkan 373. Nah, ini yang disebut sebagai titik tetap atas. Itu tadi yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita perlu memperhatikan nilai titik tetap bawah dan juga titik tetap atas? Karena ini nanti menjadi pedoman ketika melakukan konversi skala suhu. Jadi konversi ini kesetaraan. Misalkan dari Celcius mau diubah ke Reaumur atau dari Fahrenheit mau dibawa ke Kelvin, itu nanti pakai kesetaraan atau konversi. Nah, ini kita perhatikan untuk menyetarakan, untuk mengkonversi, maka kita menggunakan prinsip perbandingan. Apa yang dibandingkan? Yang dibandingkan adalah nilai titik tetap atas dan nilai titik tetap bawah. Perhatikan ini untuk yang tanda C, kemudian dibagi dengan R, dibagi dengan F, dibagi dengan K. Ini artinya bagi itu adalah banding, jadi dibandingkan. Jadi di sini yang dibandingkan dulu adalah nilai titik tetap atasnya ketika C Celcius dibanding dengan R Reaumur, dibanding dengan F Fahrenheit, dibanding dengan K Kelvin. Maka angka yang diperoleh sesuai dengan tadi ketika kita pelajari yang untuk skala kesetaraannya, bahwa Celcius itu nilai titik tetap atasnya adalah 100. Nah, ini C itu nilai titik tetap atasnya 100. Kemudian R Reaumur nilai titik tetap atasnya 80. Kemudian F Fahrenheit nilai titik tetap atasnya adalah 180. Kemudian untuk hari ini masuk bersama orang tuanya atau tidak, Bu? Surat kamu kalau surat panggilan tidak vaksin ini tidak dipocok Java 7.